gimana sih kok mereka itu merayakan Maulid. Jadi secara akal saja orang mendengar kabar gembira ajaran yang agung, orang yang paling mulia lahir ke dunia, kemudian itu jadi panutan kita, orang termulia di sisi Allah yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan balaslah kezaliman dengan kebaikan, maafkan yang mendolimi Anda, lupakan kesalahan mereka, dan tetap berbuat baik kepada yang mendolimi Anda. Apa iya kita tega mempertanyakan dalil Maulid itu? Orang-orang yang mempertanyakan lah, itu sama saja mempertanyakan kenapa Islam harus turun. Apa gak begitu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Bersama saya Lolita Aulia, selaku host pada podcast kali ini. Dan tentunya kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu istimewa, yakni Ustadz Muhammad Karim, yang merupakan salah satu tokoh agama yang ada di desa Bunut Wetan. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan salah satu dosen, yakni dari UIN Malang. Begitu Ustadz? Ya. Benar? Ya. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lolita. Ya. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat, sehat. Alhamdulillah sehat. Rasanya bahagia? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu bahagia. Iya, alhamdulillah bahagia karena pada kali ini kita sedang berada di bulan yang istimewa, yakni bulan Rabiul Awal, yang merupakan salah satu bulan istimewa, bulan kelahiran baginda kita tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya bagi kegelapan dunia. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Karim, bagaimana sih sehubungan tadi kita singgung tentang bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran dari sang baginda. Bagaimana menurut Ustadz, bagaimana kita bisa mengenal atau memahami lebih dalam tentang cinta kita, memaknai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Oke, terima kasih Mbak Lolita. Kalau ditanya bagaimana kita memahami cinta kepada Nabi, ada satu prinsip umum begini pernyataannya. Isinya itu begini. Salah satu tanda cinta seseorang adalah kathura min dzikrihi. Dia banyak menyebut, dia banyak mengingat. Nah, kalau ditanya bagaimana memperkuat, kemudian memperdalam cinta kita kepada Nabi, ya banyak menyebut Nabi. Maka salah satu ajaran dalam agama itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, shollu, bacalah sholawat kamu kepada Nabi, wasallimu, dan juga salam kepada Nabi. Jadi prinsip pertama, banyak menyebut, banyak mengingat Nabi. Sholawat lah intinya. Yang kedua untuk memperdalam cinta itu, ya meniru kebiasaan Nabi. Apa maksudnya itu? Kebiasaan itu bahasa agamanya ya sunnah itu. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, yang diperintahkan Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, akhirnya itu menjadi sunnah. Dan itu yang kita tiru, yang kita lakukan. Itu satu bentuk memperdalam cinta kita kepada Nabi. Karena ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Nabi lahir itu kan pada 12 Rabiul Awal. Dan wafatnya sama,
12 Rabiul Awal juga. Jadi bulan Rabiul Awal ini kalau bahasanya di sini itu musim semi. Rabiul Awal itu, Rabi itu musim semi, awal itu pertama. Maksudnya itu semi itu udara hangat. Terus tumbuh-tumbuhan, dedaunan itu banyak, kemudian tumbuh bibit-bibit baru dan seterusnya. Jadi udara hangat, jadi cerah lah. Iya. Pada bulan itulah Nabi lahir. Udara hangat, ya selepas musim dingin, musim semi yang pertama, maka disebut Rabiul Awal. Pada saat itulah Nabi lahir. Itulah manusia paling mulia dan mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya kepada yang lain. Nah, itu ajaran Nabi. Maka perbanyak manfaat kita kepada yang lain. Itu kalau ingin memperdalam rasa cinta kita kepada Nabi. Maka jawabannya 2. Sholawat yang banyak dan tiru kebiasaan Nabi atau lakukan sunnah-sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah Nabi itu, maka yang ini perlu kita belajar. Iya. Tidak semua kebiasaan Nabi itu menjadi hukum wajib bagi kita, enggak semua. Ada yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh. Jadi ada aturannya. Maka untuk memperjelas mana yang dilakukan Nabi yang harus diikuti, mana yang sekedar pilihan, boleh melakukan, boleh tidak, mana yang harus, mana yang tidak boleh. Nah, itu sudah ada aturannya. Nah, untuk yang begitu itu perlu kita belajar lagi. Itu cara memperdalam rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu, Mbak Lolita. Oke, tadi sempat Ustadz Karim menyinggung soal bersolawat. Nah, menurut Ustadz Karim, apa sih keistimewaan dari solawat itu sendiri? Oke, solawat itu saya bisa katakan satu zikir yang unik. Maksudnya begini. Ada dalam bahasa Arab namanya itu wasolah. Artinya itu sampai. Ada juga namanya wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Atau ya ada juga yang namanya sholat. Sholat itu artinya sendiri doa. Ada yang kata sholawat. Nah, saya jelaskan satu-satu kata ini. Pertama, wasol atau wusul, sampai. Intinya agama, salah satu inti ajaran agama itu wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, dekat dengan Allah. Itu wusul. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara wusul sampai atau dekat dengan Allah? Caranya adalah kita butuh perantara. Perantara itu nama bahasa Arabnya wasilah. Jadi waw shod lam itu wusul. Yang kedua perantara wasilah, waw sin lam. Agak mirip kan itu. Iya. Maka kalau Mbak Lola pernah belajar ilmu tajwid, ada nama bacaan gharib. Kadang-kadang pada saat tertentu huruf shod itu dibaca sin. Iya. Itu bacaan gharib. Itu kita lihat saja di ilmu tajwid itu. Jadi ada kata wasolah, sampai, ada wasilah, ada itu yang artinya perantara. Pertanyaan sekarang, apa wasilah terbaik untuk sampai dan dekat kepada Allah? Salah satunya adalah sholat. Dan yang kedua sholawat. Dan anehnya, sholawat dan sholat itu berasal dari satu suku kata. Sholla, yusolli, sholatan, dan jamaknya sholawatan. Artinya itu berdoa. Artinya itu Nabi itu. Maka ada ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat yusholluna. Berarti Allah membaca salawat, bukan. Yang benar itu maknanya Allah memberi rahmat kepada Nabi. Kalau malaikat apa baca salawat? Dia istighfar untuk Nabi. Terus umatnya ya baca salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sholat dan sholawat itu berasal dari satu suku kata. Itu ajaibnya. Maka kalau ditanyakan tadi apa keistimewaan sholawat itu? Istimewanya sholawat secara bahasa dia istimewa. Satu suku kata dengan sholat.
Nah, sholawat itu juga istimewanya kira-kira begini. Kalau Mbak Lola di sini ingin telepon ibundanya, ibunya di rumah. Maka kalau ingin sampai pembicaraannya Mbak Lola kepada ibu di rumah itu dengan jernih, dengan baik, didengar dengan baik, responnya juga baik ke Mbak Lola ngomongnya ke ibu juga baik, maka itu butuh sinyal yang kuat. Sinyal itu namanya wasilah, perantara. Nah, perantara terbaik kita ini umat Nabi Muhammad untuk wusul, dekat sampai kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan, kita dekat dengan Allah. Itu salah satu cara terbaik adalah salah satunya dengan sholawat. Kenapa? Karena sholawat dan Nabi Muhammad itu merupakan wasilah terbaik antara kita umat Nabi Muhammad untuk sampai dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban kedua, apa keistimewaan sholawat. Jadi secara bahasa di sholawat istimewa, secara bentuknya itu seperti sinyal HP tadi, perantara terbaik, secara ya dan seterusnya itulah ada itu keistimewaan sholawat. Saya kira itu, Mbak Lola. Oke, kalau tadi itu selain sholawat nih, bagaimana sih cara kita selain dari sholawat, bagaimana cara kita bertawasul melalui Nabi? Bertawasul melalui Nabi itu adalah salah satunya adalah banyak baca sholawat tadi. Atau kita misalkan membaca sholawat. Kalau kita berdoa biasanya dibuka dengan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu aturan-aturan yang dianjurkan. Dan ditutup doanya pun sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi pembukaannya dengan sholawat, alhamdulillah dan sholawat, penutupnya sama juga dengan sholawat. Itu apa namanya tadi pertanyaannya untuk bertawasul. Ya, bertawasul itu contoh bertawasul. Itu yang pertama dengan membaca sholawat. Tawasul itu kan perantara. Iya. Maka ada ayat wabtagul wasila ilahi. Carilah perantara-perantara agar engkau sampai kepada Allah. Sampai itu ya bisa cepat, bisa sedang, bisa lambat. Nah, untuk mempercepat itu bisa tawasul dengan Nabi. Bisa juga mengikuti arahan-arahan Nabi, itu mengikuti sunnah tadi. Itu tawasul kita. Yang kedua adalah sebelum mungkin kebiasaan ahli sunnah wal jamaah akidahnya itu tawasul membaca Al-Fatihah sebelum memulai kegiatan-kegiatan untuk kirim Fatihah kepada Nabi. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. Itu contoh tawasul. Nah, yang penting adalah tawasul itu bukan meminta kepada Nabi. Meminta tetap kepada Allah. Kita hanya apa semacamnya. Karena hukumnya begini. Kalau kita sholawat 1 kali kepada Nabi, kita akan dapat 10 keberkahan. 10 kali lipat. Jadi sinyalnya lebih kuat sampai kepada Allah. Kira-kira begitu. Kalau kita minta langsung tanpa tawasul, dengan tawasul kepada Nabi, tingkat sinyalnya itu 10 kali lipat. Kira-kira begitulah penjelasannya. Itu tawasul. Seperti itu. Ya. Sangat istimewa ya. Jadi maka dalam hadis barang siapa membaca sholawat 1 kali kepadaku, maka dia dapat keberkahan sholawat juga 10 kali. 10 kali. Jadi balasannya 10. Kira-kira kalau dalam bahasa gamblangnya, kalau dia bersolawat, bertawasul, menjadikan saya sebagai wasilah, membaca sholawat kepadaku, kemudian dia minta kepada Allah, maka ya sinyalnya 10 kali lipat lebih cepat. Kira-kira lebih kuat. Kira-kira begitu. Itu pentingnya tawasul. Tawasul, oke. Setelah kita tahu bagaimana istimewanya dari sholawat. Nah, apakah melalui sholawat ini kita bisa terhindar dari celaka, dari bara bahaya dan lain sebagainya? Oke. Untuk menjawab ini ada satu ayat yang sangat menarik. Kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bahwa Allah itu tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini contoh bagaimana dapat keberkahan atau selamat dari celaka.
Apa salah satu caranya? Perbanyak sholawat. Kenapa? Karena ayatnya tadi. Azab tidak akan turun selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad itu kan sudah wafat. 14 tahun abad yang lalu. Terus kita umatnya yang hidup di tahun 2022 sekarang. Sudah ditinggal Nabi 14 abad yang lalu. Gimana cara menghadirkan Nabi itu? Salah satu caranya adalah banyak sholawat tadi. Dan meniru kebiasaan Nabi. 2. Banyak sholawat dan meniru kebiasaan. Itulah cara menghadirkan Nabi di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk ikut memeriahkan, ikut senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang itu bulan Maulid disebutnya. Maka di masjid, di langgar-langgar, di surau-surau, bahkan di perumah ada buah-buahan dan seterusnya. Orang Muslim bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ditanya lagi kenapa bergembira? Ya bagaimana tidak, wong Nabi Muhammad itu, lahirnya Nabi Muhammad itu juga menjadi cikal bakal adanya ajaran Islam itu. Maka suatu saat ditanya Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau ini puasa hari Senin? Nah, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu wa yaumun bu'it. Pada hari itu saya dilahirkan, pada saat itu pula diangkat menjadi Nabi, hari Senin. Masa iya kita umatnya ini mempertanyakan, gimana sih kok mereka itu merayakan Maulid? Jadi secara akal saja orang mendengar kabar gembira ajaran yang agung, orang yang paling mulia lahir ke dunia, kemudian itu jadi panutan kita, orang termulia di sisi Allah yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan balaslah kezaliman dengan kebaikan, maafkan yang mendolimi Anda, lupakan kesalahan mereka, dan tetap berbuat baik kepada yang mendolimi Anda. Apa iya kita tega mempertanyakan dalil Maulid itu? Orang-orang yang mempertanyakan lah. Itu sama saja mempertanyakan kenapa Islam harus turun. Apa gak begitu itu? Kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya tadi itu kira-kira jawabannya. Baik, tadi sempat panjenengan singgung bahwasanya kita hidup tidak pada zaman Nabi. Nah, tentunya masih banyak orang awam yang berpikiran bagaimana sih kita bisa dekat dengan beliau sedangkan beliau tidak berada di tengah-tengah kita. Sebagian orang awam akan berpikiran seperti itu. Nah, menurut Ustadz Karim sendiri, bagaimana cara kita untuk tetap dekat dengan Nabi itu seperti apa? Paling mudah banyak baca sholawat. Yang kedua, meniru kebiasaan Nabi. Yang ketiga, ya ikut merayakan, bergembira adanya Maulid Nabi ini. Nanti mungkin besok malam banyak itu sudah mulai. Mungkin peringatan. Juga termasuk ada banyak pengajian tentang Maulid Nabi. Itu contoh-contoh kecil saja menghadirkan Nabi Muhammad di zaman sekarang ini. Yang paling penting 3 itu sajalah. Mungkin diperas lagi yang 3 itu apa? Yang paling penting apa? Meniru kebiasaan, lakukan sunnah-sunnah Nabi. Satu saat contohnya begini. Nabi itu pernah hijrah ke Taif. Dan dia di Taif bahkan dilempari sampai berdarah-darah. Ditolak lah. Jadi di Mekah ditolak. Hijrah ke Taif, ke Afrika itu juga ditolak sampai dilempar batu. Terus ada malaikat tidak terima lah. Hai Muhammad, kalau begitu gimana kalau saya hancurkan itu yang melempar kamu itu? Apa jawab Nabi Muhammad? Oh jangan. Saya akan mendoakan mereka, mungkin mereka tidak tahu. Siapa tahu dari anak turun mereka ada yang mengikuti ajaran-ajaran agama Allah. Coba, sudah membuat Nabi berdarah-darah dan ada tawaran gimana kalau dihancurkan saja, diturunkan azab saja. Apa jawab Nabi? Enggak, bahkan Nabi mendoakan, tidak hanya memaafkan. Nabi memaafkan dan mendoakan mudah-mudahan atau siapa tahu anak turun dari mereka ada yang mengikuti ajaran-ajaran. Itu contoh.
Nah, coba ini perilaku Nabi. Coba itu ditiru. Memaafkan yang pernah menzalimi kita. Suatu hari lagi dan tidak hanya itu, mendoakan juga. Suatu hari Nabi itu ya pakai sorban lah, oleh orang Badui, orang desa, orang kampung, ditarik itu dari belakang sampai leher Nabi itu memerah lah karena kena gesek itu tadi. Kemudian orang Badui itu orang gunung lah, orang desa. Kemudian, hai Muhammad, dengan nada kasar, tolong perintahkan harta itu dibagikan ke saya. Dia minta harta dengan senyum. Jadi Nabi responnya senyum, sudah diperlakukan kasar, dia senyum. Ya sudah, dia minta tolong ke salah satu sahabatnya, bagikan itu harta ke orang. Coba. Masya Allah. Bayangkan kalau umpama seorang presiden, seorang gubernur ditarik kerah bajunya dari belakang, pasti akan gimana sih respon pas pampres itu? Apa gak jadi isu nasional? Terus minta tolong pajak itu berikan ke saya. Uang pajak yang di Kemenkeu itu lah, yang diurus Ibu Sri Mulyani itu tasik ke saya. Terus langsung Pak Presiden, ya, responnya itu senyum, maafkan, tidak dituntut balik, pas pampres tidak memperlakukannya dengan kasar, masih diberi sangu, sembako. Coba bayangkan itu. Akhlak seorang Nabi yang mengajarkan maafkan, yang mengajarkan gak hanya itu, berbuat baik kepada yang menzalimi Anda, minimal mendoakan. Coba itu. Di mana menemukan manusia seperti itu? Nah, sekarang masih saja orang yang mempertanyakan, kok tidak ikut bergembira dengan lahirnya manusia mulia seperti itu. Itulah. Itu wasilah. Jadi cara bertawasul kita untuk usul sampai dekat kepada Allah, meniru kebiasaan Nabi. Cobalah itu. Ini jalan batin, ini tasawufnya. Nah, tema besarnya itu kan tasawuf dan maulid Nabi. Ini contoh. Bagaimana meniru kebiasaan Nabi. Ya, tidak sekedar aksesoris saja. Kalau niru jubah, Anda ke pasar besar beli jubah, gampang itu. Beli sorban, sudah biasa. Itu bolehlah secara aksesoris fisik, boleh. Jadi tidak terlarang itu. Pilihan. Tapi yang paling penting adalah akhlak. Innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah itu ke muka bumi ini. Apa salah satu tujuan utamanya? Untuk memperbaiki akhlak, perilaku, atau karakter, atau kebiasaan manusia. Kalau karakternya baik, insya Allah baik. Insya Allah. Apa contoh karakter yang baik? Ini yang saya tidak menyinggung siapa. Penting kita memiliki sikap tertib sosial. Apapun itu. Apa tertib sosial itu? Pertama, paling jelas itu antri. Itu tertib sosial. Tertib sosial juga hidup berperilaku sesuai aturan. Contoh di lampu merah. Kalau kita sudah sepakat kalau lampu merah berhenti, ya berhenti. Satu saja gak tertib sosial, itu berapa nyawa akan hilang. Itu contohnya. Bahwa perilaku tertib sosial itu kalau dilanggar bisa nyawa taruhannya. Tidak hanya satu, tapi bahkan banyak. Merugikan banyak itu orang. Contoh akhlak. Antri, komitmen pada aturan, disiplin sesuai aturan, dan seterusnya itulah. Nah, itu contoh tertib. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita ini berkontribusi, bermanfaat kepada orang lain? Bagaimana kita dan orang lain itu sama-sama punya sikap tertib sosial? Sebab itu adalah misi utama Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi. Itu Mbak Lola. Oke. Setelah tadi Ustadz Karim singgung soal peringatan Maulid dan ada beberapa golongan yang mempertanyakan. Nah, menurut Ustadz Karim sendiri, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap beberapa golongan yang mempertanyakan tentang dalil peringatan Nabi Muhammad SAW? Oke. Ini sebenarnya perdebatan lama. Orang mempertanyakan dalil. Kalau secara dalil ada dua yang ingin saya sampaikan. Ada hadis itu, Abu Lahab itu pada saat Abu Lahab itu kan penentang Nabi walaupun pamannya. Saat Nabi lahir itu dia gembira,
dan dia membebaskan budaknya itu. Membebaskan budaknya. Suatu hari setelah wafat, salah satu keluarganya Abu Lahab itu mimpi. Ya mimpi, aduh gimana keadaanku sekarang ini. Pokoknya ngeluh lah Abu Lahab. Iya. Tapi saya dapat keringanan. Waktu apa itu? Waktu saya memerdekakan budak karena saya senang dengan lahirnya ponakan saya. Dapat keringanan siksa. Itu dalil hadis. Yang kedua, ini dalil juga. Suatu hari Nabi itu ditanyakan oleh salah satu sahabat, kapan kiamat itu ya Rasul? Nabi kemudian bertanya balik, kok kamu tanya begitu, kira-kira begini. Iya. Yang lebih penting itu kamu jawab sekarang, apa persiapanmu menghadapi kiamat itu? Wah, saya ini orang awam ya Rasul, ya agama saya ya begini, sholat ya begitu, tapi saya menyenangi Allah dan Rasulnya ya Anda ini. Maka Nabi menjawab, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai di akhirat. Itu contoh. Dua dalil ini saya kira cukup untuk memberikan argumentasi tekstual perayaan senangnya kita untuk merayakan lahirnya Nabi, orang yang kita senangi. Yang kedua, saya ingin begini. Gimana kalau mereka masih ngeyel, Pak? Itu satu bid'ah, nggak boleh begitu itu. Ya sudah, ikuti ajaran Nabi. Nabi itu dipukul sampai berdarah, Nabi nggak membalas. Malahan mendoakan. Gak apa-apa, mungkin mereka tidak tahu. Saya berdoa kepada Allah, siapa tahu dari anak turunnya ada yang katakanlah ikut ajaran Allah. Ya kita doakan saja, wong sesama muslim itu kadang yang sesama. Karena kita kan ingin meniru Nabi. Meniru Nabi itu salah satu cara tawasul kita kepada Nabi. Jadi ya sudah. Kalau sudah diberikan dalilnya, kalau masih ngeyel ya sudah. Ya kita doakan saja ya, mudah-mudahan saja tidak begitu anak turunmu itu. Bagaimana mungkin orang katakanlah cintanya kepada umatnya itu begitu besar tadi? Bahkan Nabi itu kira-kira pernah bersabda dalam hadis, semua Nabi itu diberi doa. Banyak diberi doa oleh Allah. Tapi saya simpan satu doa. Suatu saat nanti di kiamat saya akan mendoakan umat saya. Coba itu apa namanya? Contoh rasa cinta Nabi kepada umatnya. Atau tadi orang oleh umatnya sendiri dipukul kepalanya sampai berdarah. Beliau memaafkan. Beliau memaafkan, bahkan mendoakan. Dia ditarik katakanlah serbannya sampai dia juga responnya senyum saja. Dia turuti dia. Yang mendolimi beliau itu, coba itu. Nah, kita tiru saja. Orang mempertanyakan katakanlah perayaan Maulid Nabi yang kita lakukan, tanya dalilnya, malahan menuduh kita ya bid'ah, yang apa. Ya, dalilnya itu tadi, dua tadi hadis. Nah, yang kedua sekarang saya ingin kepada fakta sejarah tadi. Apa iya kamu tega? Orang semulia ini yang mengajarkan memaafkan, berakhlak yang baik, kamu pertanyakan untuk merayakan kelahirannya. Itu yang kedua, fakta sejarah kan itu. Yang ketiga adalah yaitu sholat dan sholawat itu seperti sinyal HP itu. Karena sholawat dan Nabi itu perantara yang terbaik untuk kita lebih dekat kepada Allah. Apa iya mau dipertanyakan itu? Apa iya kamu itu langsung minta ya dengan sombongnya langsung ke Allah melangkahi Nabi Muhammad? Masa iya begitu etikanya? Nah, kira-kira begitulah. Saya tertarik tadi Pak Jenengan menjelaskan bagaimana bentuk cinta Nabi kepada kita, kepada umatnya. Nah, seiring perkembangan zaman ini kan sangat banyak kita ketahui di sekeliling kita, bahkan anak-anak muda terkhususnya itu sampai katakanlah jauh atau lupa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau memberikan rasa cinta yang begitu besar kepada kita. Nah, menurut panjenengan Ustadz Karim, bagaimana sih caranya kita menumbuhkan rasa cinta di hati kita, khususnya para anak-anak muda ini yang saat ini bisa dikatakan sudah mulai jauh terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Eh, rasa cinta tidak muncul karena tidak memahami. Maka untuk memunculkan rasa cinta, ya paham dulu. Maka salah satu cara biar paham tentang Nabi, bagaimana sih perilaku Nabi itu, ya belajar itu tadi. Seperti tadi yang kita lakukan, podcast ini, siapa tahu didengarkan oleh para generasi Z, milenial, generasi saya ya, Z, Y, atau dan seterusnya itu, begitu ya sosok Nabi itu. Mudah memaafkan. Contoh juga, kalau Mbak Lola nanti mungkin berumah tangga. Suatu hari Nabi itu datang dari rumah dari luar, kemudian lapar. Kemudian beliau minta ke istrinya, saya ingin makan. Apa ada yang lauk, apa yang tersedia? Gak ada lauknya Nabi, yang ada hanya cuka. Ya dulu cuka itu dimakan sama roti ya. Kalau di sini kira-kira seperti kecap lah. Iya. Kira-kira kalau nanti ada suami, saya lapar Ma, atau Dek, apa yang ada? Nggak ada Mas, cuma kecap di meja itu. Ya Nabi, gak apa-apa bis kecap, makan saya sama nasi. Apa respon Nabi? Nabi makan dengan enak, kecap dan nasi. Kalau sekarang, dan dia tidak pernah mengeluh, tidak mencela, tidak istilah marah-marah, gimana sih kamu di rumah kok gak masak, kok saya yang bekerja. Gak begitu Nabi. Jadi apa ajarannya? Menghargai pasangan hidup, apa yang sudah dimasak, yang tersedia di meja, tanpa mencela. Gimana kalau tidak suka? Ya sudah, gak usah komentar. Tinggalkan, gak usah dimakan. Kalau memang tidak suka makanan, jangan mencela makanan. Kalau memang katalah mungkin lagi diet, kok masakannya ya sudah, jangan dimakan. Gak usah dicela. Jangan merepotkan orang lain, apalagi pasangan. Itu contoh sunnah Nabi. Nah, yang begitu itu kalau tidak tahu, para generasi Z itu, gimana sih cara nanti kalau saya berumah tangga itu kan perlu pengetahuan. Jadi untuk membentuk perilaku itu, cara pertama, kalau bahasa Maduranya itu, moral knowing namanya. Dia harus tahu dulu apa sih yang baik dalam kehidupan ini. Contoh yang baik tadi, menghargai yang masak, menikmati apa yang tersaji di meja makan, tidak mencela makanan. Walaupun masakan isi tidak enak, ya sudah makan saja. Kalau memang tidak enak, ya makan separuh sedikit. Itulah maksudnya. Iya. Kalau memang benar-benar nggak bisa, sekarang kan ada GoFood, Gojek, itu maksudnya. Grab Food, Shopee Food. Ya, yang penting dia punya uang. Iya, yang penting ada uang bisa. Ya. Jadi itu contoh perilaku. Iya. Jadi apa dampaknya? Ya keluarga kan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau itu hidupnya ya enak. Maka tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang yang selebriti itu tadi. Apa sedang itu? Viral. Ya, yang sedang KDRT. Viral itu. KDRT itu. Coba itu. Apa ya? Mungkin ini contoh. Mungkin bagaimana kadang emosi itu sering membajak akal sehat. Ya. Itu yang sering terjadi. Sudah tahu kadang itu kekerasan itu gak baik. Tapi kalau orang sudah emosi, itu lupa dia bahwa dia istrinya, bahwa dia yang dia pukul itu orang yang dia cintai. Ini penting kita pelajari. Suatu hari Nabi ditanya juga, "Ausoni ya Rasul, beri saya nasihat." Kata sahabat, Nabi menjawab, "La taghdab." Tahan amarahmu, kendalikan amarahmu, kendang emosi negatifmu. Kalau enggak, meskipun kamu berakal bagus, EQ-nya bagus, kamu emosi negatif bisa membaca akal sehat. Kamu akan kalap. Kalau kamu sedang marah. Nah, itu contoh. Nah, untuk tahu hadis begitu ya cara biar hidup baik itu. Itu butuh pengetahuan. Maka penting menceritakan perjalanan hidup Nabi. Kebiasaan-kebiasaan Nabi itu. Biar orang para anak muda itu mendengar. Oh, kalau sudah tahu baru kan manggut-manggut. Oh, begitu tak cara menjalankan rumah tangga. Oh, begitu tak cara memperlakukan pasangan hidup. Oh, begitulah cara memperlakukan orang yang mendolimi kita.
Kan sudah tahu itu. Iya. Sekarang bangun kebiasaan bagaimana meniru Nabi itu. Waduh Pak, saya hidup di lingkungan atau pergaulan yang tidak mendukung itu. Maka lambat laun kurangi pergaulan yang begitu. Nah itu namanya hijrah itu. Minadz-dzulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada menuju cahaya yang terang benderang. Hijrah itu namanya. Itu contoh, itu juga jihad. Itu contoh bagaimana anak muda sekarang ingin meniru Nabi itu. Jadi jawabannya, ketahui dulu. Ya, apa itu? Siapa yang nggak tahu, ya tidak sayang. Apa itu? Saya lupa itu. Tak kenal maka Ya, tak tak sayang. kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka kenali Nabi, Kenali terlebih dahulu. kenali, pahami perilaku Nabi. Ya, maka kalau dalam maulid itu ada katakanlah diceritakan Iya. perjalanan hidup Nabi sampai alis-alisnya, bentuk fisiknya, cara berjalannya, kebiasaan Nabi diceritakan. Bahkan masih ditambah ceramah. Gimana sih sosok Nabi itu? Itu contoh pengetahuan, informasi. Nah, mulai dari situ, oh begitu tah. Baru bangun kebiasaan, tinggal niru itu. Nah, untuk membangun kebiasaan tentu bertahap. Ada yang bisa niru Nabi 30%. Ada yang bisa niru Nabi cuma jenggotnya saja. Meskipun 14 biji gak apa-apa. Tidak ada tiruan. Tapi yang jelas, ya ajaran agama itu adalah Muslim harus tampil sedap dilihat. Jadi bahkan kalau dalam toharoh itu bersesuci, memotong bulu jenggot, kumis, bulu-bulu ketiak, kemaluan, itu makruh kalau lebih dari 40 hari. Itu ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazi dalam kitab Ihya-nya. Maka kalau ingin bersih-bersih, merapikan semua bulu-bulu itu, ya sebulan sekali lah. Jadi kalau jenggotnya masih 14, terus kalau tiup angin tuh kocar-kacir, dilihat kok gak sedap, dilihat, mending rapikan. Kenapa? Ajaran intinya toharoh itu orang Muslim harus tampil yang sedap dilihat. Nah itu contoh Mbak Lola ya. Okay. Nah, jadi Nabi itu sedap dilihat, maka Nabi itu basam, wajahnya itu terlihat menyenangkan. Basam itu tabasam, tersenyum. Wajahnya tersenyum. Jadi dilihat itu sahabat senang. Kira-kira kalau ada sahabat sumpek diseneni bojone di omah, utange akeh nang BRI, cicilan akeh. Terus ya ingin bertemu Nabi, lihat wajahnya wis kate lali masalah, lupa masalahnya. Itu Nabi senyum. Nah, masalahnya adalah wajah tersenyum itu hanya berasal dari jiwa yang bahagia dan jiwa yang suci. Nah, itu tiru itu. Gimana cara hidup bahagia? Bagaimana kita juga menyucikan jiwa kita itu. Ketok kok wong sing akeh cicilane nang BRI, terus utangi, terjatuh tempo. Okay. Itu ketok kelihatan. Teko bau itu rotok reyot titik. Jadi ditelok wong ngumpul mbek tahlil, awakmu opo sih kok sumpek saiki? Cicilane kata. Wis jatuh tempo tanang BRI. Itu tanyakan. Jadi kalau ada temennya sing sumpah, mungkin temennya Mbak Lola mungkin putus cinta. Putus cinta dan seterusnya. Bisa cemberut jadi seharian. Itu contoh. Okay. Itu cara meniru Nabi. Gimana sih biar Pak, saya luka batinnya terlalu dalam. Dia menelikung dari belakang, Pak. Dia menduakan saya, Pak. Ini kan generasinya Mbak Lola ini. Astagfirullahaladzim. Maka penting melihat Nabi itu, melihat perilaku Nabi, nasihat-nasihat Nabi, apa yang diajar Nabi, bagaimana menghadapi kondisi sulit. Nah, untuk tahu seperti itu perlu belajar. Untuk tahu informasi itu namanya moral knowing, bahasa Maduranya itu. Madura agak barat. Setelah itu bangun kebiasaan, action. Ya kalau sekedar tahu, misalkan Mbak Lola sudah tahu cara memperlakukan suami misalkan. Sudah begitu nanti kalau saya nikah begini. Waktu nikah nggak dilaksanakan. Nah itu namanya hanya pengetahuan saja. Tidak dilaksanakan.
Suatu hari juga, ini contoh, memperlakukan bagaimana milenial atau kita sekarang ini meniru Nabi. Suatu saat istri Nabi ditanya, ya wahai Ummul Mukminin, apa yang dilakukan Nabi jika punya waktu libur senggang di rumah? Nabi itu kan ya pemimpin umat, presiden lah kalau sekarang, pemimpin negara, pemimpin agama, sibuk tentunya. Tapi kalau waktu senggang apa sih yang dilakukan? Jawabnya istri Nabi, ya Nabi itu seperti kamu. Ya melakukan pelayanan terhadap anak istrinya. Tanggung jawab intinya kan ajarannya. Menjahit bajunya sendiri yang robek. Nah sekarang kita bandingkan. Kalau seorang suami kancing bajunya copot. Kok asal perintah. Kira-kira begini. Apa yang leluasa dilakukan oleh Nabi? Ya beliau lakukan sendiri. Tanpa merintah-perintah. Itu contoh pribadi mandiri. Pribadi yang tidak jadi beban keluarga. Maka sekarang milenial Gen Z generasi Z, Y, X atau Alpha ini jadilah orang mandiri. Tidak jadi beban keluarga, apalagi selagi bisa dilakukan sendiri. Selagi yang bisa leluasa dilakukan sendiri. Artinya tidak butuh bantuan orang, lakukan sendiri. Tidak bergantung pada orang. Wah, kalau hidup seperti itu enak. Mandiri, merdeka. Ya, tidak bergantung pada orang, wis enak ini hidup. Itu sorga sudah, walakal jannah, itu kata Nabi, kamu akan dapat nikmatnya hidup, kamu akan dapat sorga. Itu ditiru. Gimana sekarang mandiri, gimana sekarang biar tidak jadi beban keluarga, gimana sekarang ya kalau sudah nikah itu ya kalau waktu senggang mainlah sama anak, sama istri, bersama mereka. Jadi kalau ngopi 8 jam di luar, sama istrinya hanya 3 jam. Itu kan keliru sudah konsepnya. Kurang waktunya itu 3 jam. Ya, produktif intinya. Tidak siap menyanyiakan waktu. Itu contoh, itu pertanyaannya. Masya Allah, tentunya banyak sekali yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Bagaimana bentuk pelajaran yang bisa kita terima, bagaimana cara kita memaknai cinta kita kepada Nabi, dan tentunya yang paling penting ya ini karena saat ini adalah peringatan Maulid Nabi. Nah, mungkin kali ini ada statement terakhir dari Ustadz Karim tentang peringatan Maulid Nabi, monggo. Oke. Bagaimana sekarang ikut bergembira dengan kelahiran Nabi itu merupakan tawasul kita kepada Nabi, untuk dekat kepada Nabi. Kira-kira begini teori dasarnya. Berikan perhatian pada seseorang, maka engkau akan terhubung dengannya. Kalau ingin berhubungan dengan Nabi, dekat dengan Nabi, nanti dampaknya juga dekat kepada Allah, maka beri perhatian kepada Nabi. Salah satu cara memberi perhatian kepada Nabi, ikut bergembira dengan lahirnya Nabi. Ya, seperti yang kita lakukan di kampung-kampung itulah. Ya, Maulid Nabi itu, perayaan Maulid Nabi. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Yang ketiga, meniru kebiasaan Nabi. Ya, meskipun 50%, nggak apa-apa, niru saja, semampunya, sebisanya. Nanti bertahap bagaimana di atas 70%. Yaitu sudah saya jelaskan tadi, perilakunya ditiru. Dan ajaibnya, sholat dan sholawat itu satu suku kata. Wusul dan wasilah itu juga ada hubungan erat. Jadi sholawat itu baik, perantara terbaik untuk kita sampai wusul atau dekat dengan Allah. Maka perbanyak sholawat, ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, tiru kebiasaan Nabi Muhammad. Nanti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana boleh pilihan dari Nabi itu perlu belajar lagi. Nah, nanti tanya Pak Kiai, Pak Ustadz dan lain-lain. Terima kasih, itu saja Mbak Lola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Karim atas segala informasi dan ilmunya. Nah, dari podcast kali ini semoga kita bersama dapat mengambil hikmah dari apa yang telah dijelaskan oleh beliau Ustadz Karim. Dan tentunya semoga kita semua dapat menjadi ahlus sholawat dan menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Dan tidak lupa kita harus selalu mengagungkan nama baginda Rasulullah SAW, yang mana kita ketahui bersama
bahwa satu-satunya hamba manusia yang namanya disandingkan dengan lafaz Allah hanyalah nama baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk pemirsa di rumah like, komen, dan subscribe, dan semoga kita berjumpa dengan podcast selanjutnya. Saya Lolita Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.